Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang sekali bisa menjumpai sahabat kampus semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Ta'ala. Pada video pembelajaran pengantar hukum Indonesia kali ini, kita akan membahas tentang asas-asas hukum perdata. Pada video terdahulu, kita sudah mengkaji tentang hukum publik, dan kali ini kita akan mengkaji tentang hukum privat. Hukum perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tingkah laku setiap orang terhadap orang lain berkenaan dengan hak dan kewajiban yang timbul pada pergaulan di dalam masyarakat maupun di dalam keluarga. Hukum perdata sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formil, sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari pada pertemuan terdahulu. Selintas tentang sejarah KUH Perdata. KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau Burger Liquid Book (BW) merupakan kodifikasi hukum perdata yang disusun di negeri Belanda. Penyusunan KUH Perdata sangat dipengaruhi oleh hukum perdata Perancis, Code Napoleon. Adapun Code Napoleon sendiri disusun berpedoman kepada Corpus Juris Civilis, hukum Romawi, yang pada masa itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Di Perancis, hukum privat diatur di dalam dua kodifikasi hukum, yaitu Code Civil dan Code de Commerce. Hukum Perancis diberlakukan di Belanda saat negara itu menguasai Belanda. Bahkan hingga 24 tahun Belanda merdeka dari jajahan Perancis, kedua kodifikasi itu masih berlaku di negeri Belanda. Baru pada tahun 1838 dengan berdasarkan asas Code Civil dan Code de Commerce, pemerintah Belanda menerbitkan dua kodifikasi yang bersifat nasional, yakni Burger Liquid Book (BW) dan Wetboek van Koophandel (WVK). Di Indonesia, bentukan KUH Perdata mula-mula diupayakan oleh Scholten van Oud-Haarlem yang dibantu oleh Hageman sebagai Hogerechtshof, ketua Mahkamah Agung di Hindia Belanda hingga tahun 1836. Sayangnya, usaha mereka gagal. Pada tahun 1837, Haarlem kembali dipercaya menyusun KUH Perdata Indonesia bersama Van Volten dan Meyer. Namun lagi-lagi usaha ini juga gagal. Setelah mengganti anggotanya dengan Schneider dan Van Ness, barulah KUH Perdata Indonesia berhasil dibentuk dan diumumkan pada tanggal 30 April tahun 1847 melalui Stadblad nomor 23. Berbicara tentang sistematika hukum perdata di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka KUH Perdata itu dibagi menjadi 4 buah buku. Buku 1 mengenai orang, van personen. Buku 2 mengenai benda, van zaken. Buku 3 mengenai perikatan, van verbintenissen. Dan buku keempat mengenai pembuktian dan daluarsa, van bewijs en verjaring. Sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu hukum perorangan, persoonrecht, hukum keluarga, familierecht, hukum harta kekayaan, vermogensrecht, dan hukum waris, erfrecht. Kita bahas satu persatu. Hukum perorangan atau persoonrecht. Dalam hukum perdata, istilah person merujuk pada pengertian subjek hukum pembawa hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri atas manusia, naturlik person, dan badan hukum, rechtsperson. Ini juga sudah pernah kita kaji dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum. Manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban dimulai sejak ia lahir dan berakhir setelah ia wafat. Sejak ia lahir dalam keadaan hidup, maka ia dapat dianggap sudah menjadi subjek hukum. Namun demikian, ketika ia terlahir dalam keadaan meninggal, maka ia dianggap tidak pernah ada. Adapun badan hukum atau rechtsperson yang berstatus sebagai pembawa hak dan kewajiban antara lain adalah negara, provinsi, kabupaten, perseroan terbatas, yayasan, wakaf, gereja, dan lain sebagainya, termasuk suatu perkumpulan yang memenuhi syarat menurut hukum. Lanjut ke hukum keluarga, family recht. Hukum keluarga adalah rangkaian peraturan hukum yang diadakan untuk mengatur pergaulan hidup dalam keluarga. Hukum keluarga terdiri atas kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, dan perkawinan. Mengenai kekuasaan orang tua atau ondelik macht, semua anak di bawah usia 21 tahun atau belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya.
Orang tua wajib untuk memelihara, mendidik, dan memberikan nafkah kepada anaknya. Sebaliknya, sang anak wajib mematuhi orang tua. Dan apabila ia telah berkeluarga, maka ia wajib membantu perekonomian orang tua yang tidak mampu menurut garis lurus ke atas. Kekuasaan orang tua dapat berakhir ketika anak telah berusia 21 tahun atau telah menikah, atau ketika perkawinan orang tua putus, atau kekuasaan orang tua dicabut oleh hakim, atau anak terlampau nakal, sulit untuk dikendalikan sehingga diserahkan kepada negara. Kemudian perwalian Vognich. Pada dasarnya anak yatim piatu ataupun di bawah umur yang tidak berada dalam onderrikmah tetap harus mendapatkan bimbingan dan pemeliharaan. Sehingga diperlukan wali, baik orang maupun yayasan, yang mengurus keperluan dan kepentingan hukum sang anak. Hakim biasanya menetapkan seorang wali yang masih ada hubungan darah terdekat dengan sang anak, atau ayah anak itu sendiri yang oleh karena sesuatu hal perkawinannya dengan ibu sang anak telah putus. Di samping itu, saudara-saudaranya juga dianggap cakap untuk menjadi wali menurut hukum perdata barat. Hakim juga dapat menetapkan orang lain atau perkumpulan, misalnya yayasan, menjadi wali pengawas apabila perkawinan orang tua sang anak putus, baik karena kematian atau perceraian dan kekuasaan orang tua dicabut atau dibebaskan. Di Indonesia, wali pengawas dijalankan oleh Balai Harta Peninggalan atau BHP. Kemudian pengampuan, huratel. Orang-orang dewasa yang tidak dapat mengurus kepentingannya sendiri dengan baik, maka akan ditempatkan. Kategorisasinya adalah orang yang sakit ingatan, orang yang pemboros, orang yang lemah daya, orang yang tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri, misalnya sering mengganggu keamanan ataupun kelakuannya sangat buruk. Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan umumnya dimintakan oleh suami atau istri yang bersangkutan, keluarga saudara, atau oleh pihak kejaksaan. Dalam hal orang yang lemah daya, yang dibenarkan meminta pengampuan adalah orang yang bersangkutan, kurator, atau pengampuan ditetapkan oleh hakim. Kurandus, keadaan pengampuan ini berakhir ketika alasan-alasan pengampuan sudah tidak ada lagi. Selanjutnya ada perkawinan. Perkawinan adalah hubungan keperdatan antara seorang pria dan seorang wanita dalam hidup bersama sebagai suami istri. Menurut KUH Perdata, perkawinan memiliki keabsahan jika pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin. Kemudian laki-laki berusia 18 tahun dan perempuan 15 tahun. Dilakukan di hadapan pegawai kantor catatan sipil. Tidak ada pertalian darah yang terlarang antara kedua calon dengan kemauan bebas, tanpa paksaan dari pihak lain. Hak-hak dan kewajiban yang timbul pasca perkawinan adalah suami memiliki kekuasaan material. Suami sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Kemudian hak dan kewajiban yang timbul lainnya adalah adanya kewajiban memberi nafkah dari pihak suami, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Kemudian istri wajib mengikuti kewarganegaraan suami dan wajib mengikuti tempat tinggal suami. Inilah hak-hak dan kewajiban yang timbul pasca perkawinan menurut hukum perdata barat. Perkawinan dapat putus oleh sebab-sebab tertentu, yaitu karena kematian salah satu pihak atau kedua-duanya, atau karena bepergian salah satunya pergi meninggalkan selama 10 tahun berturut-turut tanpa ada pemberitahuan atau kabar, atau karena perpisahan meja dan ranjang, atau karena perceraian. Perceraian dapat terjadi dikarenakan beberapa sebab, bisa jadi karena zina atau meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja, atau karena salah satu pihak dihukum penjara selama minimal 5 tahun, atau penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ataupun cacat yang dialami oleh salah satu pihak. Ini adalah sebab-sebab terjadinya perceraian. Perceraian menjadi sah setelah diumumkan dan didaftarkan pada pegawai kantor pencatatan sipil di tempat perkawinan berlangsung. Perceraian berakibat hukum kepada status anak yang ditinggalkan. Kemudian kita lanjut ke hukum harta kekayaan, Vermogensrecht. Hukum harta kekayaan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Ia terjadi dikarenakan hubungan hukum antara subjek hukum terkait benda yang bernilai sebagai objek hukumnya. Hukum harta kekayaan meliputi 2 lapangan, yaitu hukum benda, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hak-hak kebendaan yang mutlak sifatnya. Artinya bahwa terhadap hak-hak atas benda itu harus dihormati oleh orang lain. Kemudian ada pula hukum perikatan, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum yang bersifat kehartaan
antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi tertentu, sedangkan pihak lain wajib memenuhi prestasi. Misalnya, perikatan dalam jual beli. Berdasarkan perspektif ilmu pengetahuan, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum. Sedangkan dalam perspektif KUH Perdata, benda adalah segala barang yang dapat dipakai seseorang atau menjadi hak milik seseorang. Benda dapat dibedakan menjadi benda tetap dan benda bergerak, serta benda berwujud dan benda tidak berwujud. Dalam persoalan prestasi tadi, maka prestasi dibagi menjadi 3. Prestasi untuk memberi sesuatu, prestasi untuk berbuat sesuatu, dan prestasi untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam hal gagalnya memenuhi prestasi, maka keadaan tersebut disebut sebagai wan prestasi. Berikut adalah bentuk-bentuk perikatan. Ada perikatan sipil, ada perikatan wajar, ada perikatan yang dapat dibagi-bagi pemenuhannya, ada perikatan yang tidak dapat dibagi-bagi, ada perikatan pokok, ada pula perikatan tambahan. Kemudian ada pula perikatan murni, perikatan bersyarat, perikatan spesifik, dan perikatan generik. Undang-undang dan perjanjian merupakan sumber hukum perikatan. Perikatan yang bersumber pada undang-undang dapat terjadi karena undang-undang itu sendiri, dan perikatan yang terjadi karena undang-undang disertai tindakan manusia. Suatu perikatan dapat berakhir dengan beberapa cara, yaitu dengan pembayaran, dengan pembauran utang, kemudian dengan pembebasan utang, dengan pembatalan, dengan hilangnya benda yang diperjanjikan, dan dengan telah lewatnya waktu atau daluarsa. Kemudian terdapat beberapa hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian, antara lain jual beli, tukar menukar, pinjam pakai, sewa menyewa, penitipan, dan perjanjian kerja. Kemudian ada hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia wafat dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Ada 2 cara yang mengatur soal ini, antara lain pewarisan menurut undang-undang dan pewarisan berdasarkan wasiat. Ahli waris dalam hukum perdata barat dibagi menjadi 4 golongan. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan keempat. Kemudian, persoalan wasiat sebagai bagian dari hukum keluarga. Terdapat beberapa macam wasiat dalam hukum perdata barat, yaitu wasiat holografis, ada pula wasiat rahasia, kemudian ada wasiat umum, dan wasiat kodisil. Silakan sahabat nanti pahami di luar kajian ini atau di lain kesempatan. Baik, kita sudah sampai ke kesimpulan pada pertemuan singkat ini atau video singkat ini. Ada beberapa hal yang bisa kita petik. Yang pertama, hukum perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tingkah laku setiap orang terhadap orang lain berkenaan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Kesimpulan yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disusun berdasarkan kepada BW dan WVK yang berlaku di negara Belanda. Kesimpulan yang ketiga, berdasarkan sejarah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berakar pada Code Napoleon dari Perancis atau Corpus Juris Civilis dari Romawi. Yang keempat, hukum perdata dibagi menjadi 4, yaitu hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris dalam perspektif ilmu pengetahuan. Dan kesimpulan yang kelima, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari 4 buku, yaitu buku 1 mengenai orang, buku 2 mengenai benda, buku 3 mengenai perikatan, dan buku keempat mengenai pembuktian dan daluarsa. Inilah yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang sangat singkat pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat yang banyak untuk sahabat kampus semuanya. Silakan dieksplor di luar kesempatan ini ya, di lain waktu, dan utamakan pembelajaran secara mandiri dan secara berulang-ulang. Mudah-mudahan pemahaman maksimal dapat diperoleh. Sekian dan terima kasih, itu saja dari saya. Atas keterbatasannya saya ucapkan mohon maaf, dan semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Arya Akademisi pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.